Loh, bisa 16. Nah, semangat ya, semangat sekolah ya kalian ya. Masya Allah, mantap. Sampai-sampai Kiki ngingetin saya. Saya lagi dari tadi nganu komputer ya. Komputernya nggak bersahabat. Oke, saya akan cek kehadirannya. Royan ada di situ. Hadir. Oke. Terus Adel. Hadir Ustadz. Dinda. Andin. Andin belum ada ya? Andin sama Fairis ini belum ada. Andin. Oke. Alvin. Alvin belum ada. Oke, Faik. Hadir. Oke, Faik hadir. Terus Hilmi. Nggak ada. Ainur. Hadir Ustadz. Oke. Terus Anissa Homsa izin. Terus Aulia. Aul. Oke. Terus Dinda. Oke, nggak ada. Dwi Ratih. Hadir Ustadz. Oke, Ratih. Dwi Ratih. Ma'ruf. Faizal Ma'ruf. Hadir Ustadz. Oke. Faizal Ma'ruf hadir. Fafa. Hadir Ustadz. Oke, Fafa hadir. Tapi sebelum Fafa ini Fairis. Fairis ada, Fairis? Fairis? Nggak ada, oke. Haya? Hadir Ustadz. Haya masih pulang di rumah? Udah Ustadz. Tadi. Oh, tadi. Ya, Lucky? Hadir. Oke, Mikdad? Oke, Mikdad belum ada. Habib? Oke, kurang ada. Firman? Hadir Ustadz. Terus Fajar? Fajar ujian tak? Oh, ujian bahasa Indonesia? Ujian tahfidz. Oke. Sabrina? Fania? Hadir Ustadz. Nanti hari Jumat Sabrina. Google Map Camp. Salwa? Oke, Salwa sih foto gitu ya. Siti Sahida Aslam. Hadir Ustadz. Kiki? Hadir Ustadz. Masya Allah, Kiki ini semangat sekolah ya. Hanum? Hadir Ustadz. Oke. Hari ini kita akan lanjut materi karena ini merupakan materi tata nama senyawa ya. Rupanya saya lupa bahwasanya
tata nama ini masih ada satu subbab lagi, yakni penyetaraan persamaan reaksi kimia. Oke, nanti yang bagian screenshot kemarin kan Aroyan ya, saya urutkan absen dari atas ini. Adel ya. Nanti yang belum ke record tadi mungkin datangnya telat, nanti saya absen kembali. Sekarang tanggal 30.03.2021 jam 8.00.09 4.40 penyetaraan reaksi. Oke, materi ini akan kalian bawa terus-menerus hingga kelas 11 dan kelas 12. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Baik, kita akan belajar penyetaraan persamaan reaksi kimia. Sebelumnya kemarin kita belajar mengenai tata nama senyawa kovalen atau ionik. Minggu kemarin. Kovalen. Kovalen ya. Ionik yang lalu. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni penyetaraan persamaan reaksi kimia. Di mana nanti yang kita akan pelajari itu ada dua konsep persamaan reaksi kimia, cara langsung dan cara yang bertahap. Tapi kita harus tahu, apa sih persamaan reaksi kimia? Pastinya kalian sudah nggak familiar lagi karena kemarin di reaksi redoks sudah sempat saya tunjukkan bahwasanya persamaan reaksi kimia itu adalah penulisan persamaan reaksi kimia melibatkan reaktan, produk, dan tanda anak panah. Oke, contohnya misalkan di sini ada N2 gas ditambah dengan 3H2 gas menghasilkan, jadi tanda anak panah ini artinya menghasilkan 2NH3 gas. Oke, saya mau bertanya ke kalian. Reaktan itu terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan, anak-anak? Nah, reaktan. Kemarin reaktan di sebelah atau belum? Kiri ya, di sebelah kiri ya. Kalau produk di sebelah kanan. Jadi seperti ini. Jadi reaktan itu di sebelah kiri, sedangkan produk itu di sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, terus di sini ada angka 2 yang di sini ya, yang di bawah setelah atom, ada yang sebelum unsur ya. Ini namanya unsur kalau atom itu cuma sendirian gitu ya. Kalau cuma unsur itu terdiri dari 2 atom ya, yang sama. Kalau senyawa itu terdiri dari 2 atom yang berbeda ya, seperti itu. Nah, contoh di sini ada angka indeks. Nah, jadi yang di bawah, angka-angka yang di bawah ini itu disebut dengan angka indeks. Nah, tapi yang ini disebut dengan angka koefisien ya. Jadi ini disebut dengan angka koefisien. Apa yang disebut dengan angka indeks maupun angka koefisien? Jadi angka koefisien itu adalah angka yang menyatakan banyaknya senyawa. Angka yang menyatakan banyaknya senyawa. Oke, makasih ya Salwa. Oke, jadi angka koefisien dulu. Angka koefisien itu adalah angka yang menyatakan banyaknya unsur dan senyawa, unsur atau senyawa. Letaknya di depan. Nah, angka koefisien ini letaknya di depan. Artinya ini apa anak-anak? Jadi senyawa NH3 jumlahnya ada 2, seperti itu. Sedangkan angka indeks sendiri itu adalah angka yang menyatakan jumlah atom. Contoh, misalkan ini H3 ya, H3, maka jumlah atom H itu sama dengan 1, seperti itu. Nah, jadi jumlah atom H ini sama dengan 1. Tulis di sini ya, jumlah atom H itu sama dengan 1. Kalau jumlah atom, tak tulis dulu di sini dulu. Ini yang di produk ya, di produk. Di produk ada 2 jenis atom.
atom N dan atom H. Untuk atom H ini jumlahnya ada 3. Untuk N, anak-anak kalau misalkan nggak diketahui ya, kalau nggak ada angkanya, nggak ada angka indeks di bawah ini, itu disebut jumlahnya 1. Sekarang yang di reaktan. Di reaktan. Kalau yang di reaktan, di sini jumlah atom N-nya ada 2. Untuk jumlah atom H-nya ini ada ini karena sorry, saya agak terlupa ya anak-anak. Jadi gini anak-anak. Jadi jumlah atom itu dilihat dari sini. Pertama ya, kan N-nya di sini ada 2 ya. Nah, maka N-nya reaktan di N ini berjumlah 2. Terus kalau di H berapa? H ini kan awalnya 2 ya. Awalnya 2 ya. Tapi karena di depannya ada angka koefisien, maka kamu kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6. Gitu. Terus di produk, kamu lihat di produk ada 2 jenis atom. Atom N sama atom H ya. Kita analisis yang atom H dulu. Atom H di sini jumlah atom H-nya ada berapa? Kan awalnya ada 3 ya. Ada 3, terus di depannya ada koefisien, maka kamu kalikan ada 6 jumlah atomnya. Terus untuk N berapa? Nah, gini anak-anak. Kalau misalkan di mana? Di sini kan jumlah atom N-nya kan sama dengan kalau nggak diketahui gini, artinya 1. Jadi 1 dikali 2, maka jawabannya adalah 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Dari sini, sebelum saya lanjut ke selanjutnya, ada yang ditanyakan nggak? Dari sini. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Jadi selanjutnya itu, di sini kan kalau kamu lihat, di sini kan ada garis yang saya beri warna ungu, yang G kurung ini disebut dengan fase. Fasa ya. Fasa itu ada 4. Yang pertama padat atau solid, simbolnya itu S. Jadi kalau simbolnya S, dia wujudnya padatan. Tapi kalau simbolnya aki, maka dia larutan atau aquos. Wujudnya larutan, zat terlarut. Jadi kalau larutan itu sudah ada zat terlarut sama pelarutnya, gitu. Kalau cairan itu adalah simbolnya liquid atau wujudnya cair seperti itu. Nah, terus kalau wujudnya gas ini lambangnya G seperti ini, G kecil, wujudnya gas. Nah, mungkin kalian bertanya, Ustadz, apa perbedaan dari larutan sama cairan? Nah, gampangannya gini saja. Kamu pernah lihat kecap atau susu kental manis, anak-anak? Di rumah ada? Nah, oke. Kita pakai permisalan susu kental manis nih. Kalian mau buat susu, otomatis kamu tuangkan susu kental manisnya, itu kan masih dalam bentuk sangat lengket gitu ya. Maksudnya kental banget gitu ya. Nah, kental ya, itu disebut dengan cairan, ya, itu disebut dengan cairan, gitu. Namun pada saat kamu tuangkan air, ya anak-anak ya, itu disebut dengan larutan. Jadi terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Pelarutnya ini apa? Tadi kamu untuk memasukkan kamu memasukkan air ya. Pelarut itu pasti air. Zat terlarut itu selainnya. Jadi susunya itu tadi, susu kental manisnya tadi itu disebut dengan zat terlarut. Jadi kalau ingin tahu lambangnya wujudnya cairan atau larutan itu seperti apa, ya kamu lihat aja. Mungkin setelah pembelajaran kimia atau pembelajaran hari ini, kalian iseng-iseng nih. Oh, ini yang dikatakan Ustadz Abi nih. Susu kental manis, terus habis itu kamu tambahkan air. Nah, awalnya kan susu kental manis dia kental ya, itu disebut dengan cairan atau liquid. Namun pada saat kamu sudah tambahkan air atau pelarut, itu nanti akan berubah menjadi larutan seperti itu.
Nah, atau kalau Ustadz saya nggak ada susu, terus pakai apa gitu? Pakai kecap gitu ya, kecap terus kamu tambahkan air terus diminum gitu ya. Terus rasanya nano-nano ya, gitu. Ustadz adanya saus saya, ya nggak apa-apa saus terus tambahin air gitu diminum gitu ya. Ya, oke. Saya sebelum melanjutkan, ini dasaran yang sangat penting anak-anak. Karena apa? Ini akan digunakan hingga kalian lulus ataupun nanti kalau kalian kuliah di bidang keIPA-an, misalkan kedokteran, farmasi, ataupun nanti di teknik, mungkin teknik mesin ataupun teknik banyak sekali ya. Kimia ini bisa menempel di mana-mana seperti itu. Dan ini persamaan reaksi kimia ini sangatlah penting. Hingga nanti kalian sekolah di sini dari kelas 10 sampai kelas 12 ini akan dipakai seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak sebelum saya lanjut bagaimana penyetaraannya? Kalau Oke, ada nggak? Mungkin Dinda biasanya tanya ini. Ainur atau sudah paham? Oh, ini Andin sama Fairi sudah muncul Mikdad. Nah, Adel di screenshot ya. Sudah, Us. Oke, baik. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Nah, oke, sekarang kita oke, kuis ya, kuis. Baik. Sekarang saya coba satu persatu dari Royan dulu, dari urut absen ya, absen pertama, Royan. Pertama, kamu tentukan mana yang reaktan, mana yang produk. Siapa Royan? Reaktannya mana, produknya yang mana? Siapa Royan? Reaktannya M. Apa? Reaktannya? M. Mg ini ya, Mg. Mg sama 2 HCl. Nah, ini ya, reaktan itu sebelah kiri. Jadi nanti sebutkan semuanya ya. Terus kalau yang produknya yang mana, Royan? S. Apa? Sama itu. Mg. S. S mana S? MgCl2. MgCl2. Sama 2. Oke, good. Jadi ini sudah ya, saya akan berikan. Lanjut nanti bawahnya siapa? Royan itu Adel. Jadi ini adalah reaktan. Nggak kelihatan ya kalau warna ini. Tak kasih warna kuning saja. Reaktan. Reaktan. Terus kalau yang ini adalah produk. Oke, good. Sekarang fasanya. Sebelum masuk fasa jenis atom dulu. Oke, Adel, di sini ada berapa jenis atom? Sebutkan. Siapa Adel? Semuanya ya. Nah, berapa? Apa jenisnya? Jadi kalau nyebut jenis atom itu misalkan atom Mg, terus ada atom apa lagi gitu ya. Oke, coba Adel. Di reaktan dulu wes. Di reaktan ini ada atom, jenis atom apa aja? Bentar, Us. Ya, diperhatikan dulu. Jenis atom. Ada 3, Us. Ada 3. Good. Apa aja? Mg, H sama Cl. Mg, H, sama Cl. Oke ya. Baik. Terus kalau di produk ada ada apa jenisnya Andin? Di produk jenisnya ada berapa? Jenis atom. Ya, Ustaz. Ya, jenis produk. Jenis atom di produk ada apa aja, Andin? Jenis atom di produk. Mg, Cl, Nah, H. bagus. Oke, makasih anak-anak. Jadi
Kalau misalkan di reaktan di produk itu jenisnya sama, maka kalian cukup tulis satu saja ya, seperti ini. Jadi jenisnya ada Mg, H, sama Cl. Oke, lanjut. Sekarang saya tanya ya, tanpa usah saya. Sekarang saya bertanya ke Alvin. Alvin, kamu di reaktan jelaskan di sini fasanya apa aja. Contoh misalkan ya, Mg ini S ini apa tadi? Nah, coba reaktan dulu, siapa Alvin dulu. Siap-siap Faik ya, Faik produk. Oke, Alvin. Yuk. Tadi apa? Mg itu apa? Kalau kalian bingung atau belum buka di bukunya ada. Saya ngambil dari buku. Gimana? Alvin bisa? Alvin? Oke, karena nggak ada jawaban ya. Mungkin nanti aja Alvin. Sekarang ke Faik. Faik, yang di produk apa aja nih Faik? Jumlah atom, Zat. Bukan. Bukan. Apa? Fasanya, fasa. Fasanya MgCl2 ini fasanya apa? Mg sama Cl. Bukan. Ini langsung saja. MgCl2 ini kan fasanya aki ya. Aki ini apa? Aki. Oh, Aki itu Zat, larutan. Oke. Terus kalau ini H2? Gas. Gas. Oke, lanjut. Oke, Alvin ya. Kembali ke Alvin. Alvin jawab tapi lewat chat. Oh, Fania. Bukan Fania. Oke. Ganti bawahi Alvin. Hilmi ada nggak? Hilmi. Ya, Zat. Oke, Hilmi. Di produk kamu jelaskan fasanya Mg ini apa, fasanya HCl ini apa? Yang MgS. S itu apa tadi? S itu solid ya. Solid tadi apa? Padatan ya, padatan. Oke. Buka buku ya. Jadi dibuka bukunya ya. Terus kalau HCl ini apa? HCl ini apa? Siapa? Hilmi. Larutan. Aku masih jawab. Oke, ya wes gak apa-apa. Makasih Salwa ya. Juga makasih Hilmi. Nanti dibuka bukunya Nana. Ada yang buka buku? Halaman berapa? Itu penyetaraan mungkin ada yang buka? 59. Good, 59. Nah, itu ya dibuka anak 59. Oke, sudah ya, sudah. Sekarang jumlah atom. Nah, sekarang saya akan tuliskan dulu. Ini jenisnya ada, saya tulis di sini ya. Jenisnya itu ada dua, ada 3, Mg, H, sama Cl. Sekarang kita tentukan jumlah atomnya. Oke, jumlah atom. Bawahnya Hilmi ini Ainur. Jumlah atom di reaktan dulu. Di reaktan. Mg ini jumlahnya berapa? Di reaktan? 1. Terus kalau H di sini berapa? 2. H2, good. Kalau Cl? 2 juga. Oke, makasih ya. Ini karena satu ruangan ya. Oke, makasih ya. Ainur, lanjut ke Anissa Homsa izin Aulia. Sekarang jumlah atom di produk. Mg-nya berapa jumlahnya, Aul? Mg-nya 1, Ustaz. 1. Cl-nya berapa? Cl-nya 2. Good. H-nya berapa? Hanya 2. Good, seperti itu. 2. Mantap, itu jumlah atomnya. Sekarang bawahnya Aulia ini Dinda. Dinda, sekarang jumlah koefisien.
jumlah koefisien. Karena ini sekarang jumlah koefisien yang di reaktan. Mg jumlah koefisiennya berapa, Dinda? 1, Ustaz. Tuh. Terus kalau HCl berapa? 2. 2 ya, 2. Kalau koefisien itu beda ya. Kalau jumlah atom per atom. Kalau koefisien itu langsung senyawanya ya, senyawa. Atau ini namanya unsur. Nah, terus yang bawahnya siapa ini? Rati. Sekarang rati yang di produk. Yang di produk MgCl2 ini jumlah koefisiennya berapa, Rati? Oke. MgCl2 berapa? Jumlah koefisiennya? 1, Ustaz. 1. Good. Kalau yang H2? 1. 1. Jadi gini ya, kalau misalkan nggak diketahui ya, kalau nggak ada angkanya itu nilainya 1 gitu ya. Kalau nggak diketahui angkanya 1. Jadi angka 1 itu nggak usah ditulis. Jadi selain angka 1 itu ditulis semua kayak 2, 3, 4 sampai seterusnya itu ditulis. Tapi cuma 1 saja yang nggak ditulis. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang bertanya? Kalau nggak ada di screenshot Adel. Sudah, Ustaz. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah belajar konsep, tadi kan sudah belajar ya, konsep persamaan reaksi kimia. Nah, kita belajar ke cara langsung. Oke, cara langsung, misalkan seperti ini, ada C3H8O2, CO2 dan H2O, dan ini belum setara, ya, belum setara, seperti itu. Biasanya kalau di kelas 10 belum setara atau enggak setara enggak ditulis. Tapi nanti di kelas 11, 12 itu biasanya ditulis belum setara. Seperti itu. Nah, cara menentukan ini setara atau enggak itu gimana, Ustadz? Kalau enggak diketahui gitu ya. Caranya gini aja, kamu cek dulu. Di sini jumlah atom cara langsung itu caranya gini aja. Cuma menentukan jumlahnya. Baik, di sini kan ada berapa jenis atom? Nah, ada atom C, atom H, sama atom O, ya kan? Di sini juga ada C, O, H, sama ya. Jadi jenis atomnya, ini caranya ya. Tapi kalau pengen langsung nggak apa-apa. Ini biar step by step dulu. Jadi jenis atomnya ada 3. Yang pertama itu C, terus H, sama O ya. Seperti itu. Sekarang kita tentukan. Caranya itu menyamakan, cara langsung ini menyamakan jumlah atom di kanan, di reaktan dengan produk seperti itu, dengan produk ya. Nah, sekarang kita coba analisis jumlah atom yang di reaktan dulu. Nah, di reaktan. Jumlah atom C-nya sama dengan berapa? 3 ya? Nah, 3. Atom H-nya berapa di reaktan? 8. Ya kan? 8 ya. Terus di sini atom O-nya ada 1. O-nya sama dengan 1. Iya. Nah, Oke. terus di produk ini atom C-nya berapa? 1 ya, 1. Untuk O-nya? Ya. Untuk O-nya sama dengan, nah kamu lihat, O-nya di sini jumlahnya ada 2 ya, di sini 2. Terus di sini ada, di sini 1. Jadi di sini O-nya ada 3. Hanya di sini ada, nah kamu lihat. 1. 2 ya. Oke, jadi caranya gini. Pertama tentukan dulu. Oh, rupanya nggak sama kan?
Di sini C-nya 3, ini C-nya 1. Hanya 8, di sini 2. O-nya di sini 1, di sini 3. Jadi ini belum setara. Terus caranya bagaimana, Ustadz? Caranya kita pakai cara langsung gini, C3, kita tulis ya, C3H8 gas. Ingat, ditulis ya fasanya. Kalau nggak ditulis, nanti nilainya nggak sempurna. Ya, ditulis fasanya. Sama dengan CO2 gas ditambah dengan H2O. Oke, caranya gini. Yang paling sedikit C-nya itu di reaktan atau yang di produk, anak-anak? Kamu lihat di sini. Di reaktan atau yang di produk? Di produk. Ah, di produk. Di produk. Ah, ini kan C-nya 3, di sini C-nya 1. Ya kan? C-nya 1. Dikalikan berapa biar hasilnya sama dengan 3? Nah, jadi dikalikan 3, kamu taruh di depan sini. Seret gini. Oke ya. Sehingga O-nya berubah ya. O-nya berubah nih. O-nya berubah, bukan berjumlah 3 lagi, tapi berjumlah 6 ya. Tapi kita analisis yang C dulu. Oh, C-nya sudah setara nih. Di sini C-nya 3, di sini juga 3 ya. Juga 3 ya. Terus hanya di sini jumlahnya 8 ya. Di sebelah kiri jumlahnya 8. Di sini jumlahnya cuma 2. Nah, yang sedikit yang di reaktan atau yang di produk? Produk. Nah, dikalikan berapa biar hasilnya, yang sedikit ini ya, yang sedikit ini dikalikan berapa biar hasilnya 8? Dikali 4. 4. Good. Dikali 4. Gini toh. Sudah ya. Nah, jadi yang H sudah setara. Hanya di sini 8, di sini 8. Sekarang O-nya. O-nya di sini jumlahnya 2 ya. Di sini jumlahnya 2. Di sini berapa? Nah, kamu lihat. 3 kali 2, maka jumlahnya di sini 6. Di sini 1 dikali 4, maka 4. 6 tambah 4, 10 ya. 10 ya, jumlahnya di sini sudah 10. Nah, yang paling sedikit di reaktan atau yang di produk? Reaktan. Dikali berapa biar hasilnya 10 di reaktan? 5. Dikali 5. Nah, seperti ini kamu cek ulang lagi. C-nya di sini 3, di sini 3. Oh, setara. Hanya di sini 8, di sini juga 8. O-nya di sini 10, di sini 3 kali 2, 6, 4 kali 1, 4 kali 1, 4, dijumlah 10. Jadi sudah setara. Seperti itu. Jadi kamu tulis ulang lagi. C3H8 gas plus 5O2 gas menjadi 3 CO2 gas plus 4 H2O gas. Gitu ya. Itu anak-anak. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Siapa yang ngechat ini? O2 bukannya 2 ya Ustadz? Nomor atomnya. Itu yang, maaf Ustadz, itu yang di reaktan O2-nya. Oh ya, saya salah ya. Ini ya, yang ini ya. Nah, sorry. Saya salah. Ini cuma cara menentukan aja sudah setara atau belum. Kalau belum, kita pakai cara seperti ini tadi ya. Nah, nanti yang nggak ikut, nanti lihat videonya ya, seperti itu. Dari sini, ada yang ditanyakan nggak untuk cara langsung? Coba ulangi, Ustaz. Apa? Ulangi. Ulang, oke. Hapus ya, soalnya tak buat sama ya. Ulangi, oke. Nah, cara langsung. Nah, memang cara langsung ini butuh pemahaman yang jeli. Kalau kalian main IG atau main game, saya pasti susah. Karena cara langsung ini yang enak menurut saya ya. Nah, diperhatikan anak-anak, diperhatikan sungguh-sungguh. Ini cara yang paling mudah ini. C3H8. Kamu lihat C-nya di sini jumlah atomnya di sebelah kiri berapa? 3 ya? 3 ya.
Terus di sebelah kanan, di sini jumlah atom C-nya ada berapa? 1. 1. Maka untuk menyetarakan, itu kalian lihat yang sedikit. Yang sedikit kan tadi di reaktor. Di sini jumlahnya 1. Nah, produk. Salah ngomong. Produk ya, produk. Di produk. Nah, di produk jumlahnya 1. Dikali berapa biar hasilnya sama seperti di reaktan. Nah, di reaktan jumlahnya 3, di sini 1. Maka kita kalikan 3. Gitu ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Di sini jumlahnya juga 3. Setara yang C-nya ya. C-nya setara. Sekarang hanya di sini jumlahnya berapa? 8 di reaktan ya. Di produk jumlahnya 2. Yang sedikit rupanya di produk. Maka yang kamu kalikan di produk. Dikali berapa agar hasilnya 8, maka kamu kalikan 4. Karena 4 kali 2 itu 8. Di sini juga 8. Maka sudah setara untuk hanya. Sekarang O-nya. O-nya di sini jumlahnya berapa? 2 ya. Di sini jumlahnya 2. Di sini berapa? Nah, karena sudah ada koefisien, maka 3 kali 2 sama dengan 6. Ini 4 kali 1 sama dengan 4. Terus kamu jumlahkan. 6 tambah 4, 10. Gitu. Nah, di sini O-nya jumlahnya 2. Yang paling sedikit di reaktan. 2 dikali berapa biar hasilnya 10 dikali 5. Gitu. Atau caranya gini. 10 dibagi 2 berapa? 5. Ya wes gitu. Dari sini ada yang masih belum paham untuk cara langsung. Nah, gitu. Oke, dari sini ada yang belum paham atau mau ulang? Ulang lagi? Jam berapa ini? Jam 9. Oke, ayo. Ada yang bertanya? Jadi gitu ya anak-anak ya. Nganalisisnya itu dari sebelah kiri, urut aja. Dulu saya masih sekolah di SMA itu mesti ngawur. Maksudnya O2C, kadang H dulu. Jadi cara langsungnya itu enggak bisa dimainkan. Jadi untuk pakai cara langsung itu caranya adalah kamu lihat dari sebelah kiri. Jadi urutin dulu dari sebelah kiri. Gitu ya. Nah, terus untuk ini yang reaktan produk ini kalau kamu tulis nggak usah ditulis nggak apa-apa. Cukup kamu lihatnya gini, C-nya di sini 3, di sini 1. Oh, ini nggak setara wis. Kalau nggak setara ya udah langsung pakai caranya gitu ya. Baik cara langsung maupun nanti cara yang bertahap. Ustadz, apa soal yang lain selalu bisa dibagi atau dikali untuk menyamakannya? Mantap pertanyaannya Fania ini. Ya, nanti dilihat dari konteksnya. Bisa dikali ataupun dibagi. Bagaimana caranya dia agar sama. Ustadz, izin beli paketan dulu ya. Soalnya saya dari tadi keluar masuk Zoom. Ya, Migdad, hati-hati di jalan. Jadi, bisa terserah ya. Baik pemahaman kalian terserah kalian. Kalau saya sih biasanya dikali. Jadi, 2 dikali berapa biar hasilnya dia 10. Nah, jadi dikalikan 5 gitu. Atau misalkan 10, ini kan 10 ya. Terus di sini ada 2. Maka dicarinya berapa di sini biar enggak dicarinya berapa ya? Kamu 10 bagi 2 5 gitu. Jadi bagaimana caranya biar itu jumlahnya sama. Kayak ini kan contohnya C-nya di sini jumlahnya 3, di sini juga jumlahnya 3. Hanya di sini jumlahnya 8, di sini juga 8. Karena 4 kali 2 kan 8. Di sini 5 kali 2 10, di sini juga 10 ya. Gitu. Berarti itu harus disamakan. Iya. Jadi jumlah atom di reaktan dan di produk itu harus sama. Contohnya seperti ini. Awalnya kan dia nggak sama nih. C-nya di sini jumlahnya 3, di sini 1. Hanya di sini 8, di sini 2. Kan nggak sama kan? Seperti itu. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi harus disamakan.
Terus apa lagi tadi yang ngechat ini? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan kita lanjut ya. Sekarang cara bertahap. Mungkin aduh cara langsung ini kurang kurang menarik gitu ya. Ada cara lain, yakni cara Adel sudah screenshot Adel. Sudah, Ustaz. Oke, kalau sudah, kuis dulu, kuis. Nanti kelihatannya, nanti yang aktif-aktif saya akan berikan tambah nilai. Cuma untuk tugasnya insya Allah saya akan berikan semua. Karena apa? Ini adalah dasaran sangat penting. Ting. Kalian nggak bisa ini, saya yakin di kelas 11 dan 12 kalian akan tidak suka dengan kimia. Seperti itu. Saya yakin 100% seperti kakak tingkatmu sekarang. Seperti itu. Nah, makanya kakak tingkatmu itu banyak materi kelas 10 yang terlewat gitu ya. Nah, sekarang kita kuis ya. Kita perlahan-lahan ya. Nanti tugasnya yang ini saja. Sekarang cara langsung. Ayo dibantu tadi kita coba. Saya coba. Ini sudah setara atau belum anak-anak menurut kalian? Saya tanya ke siapa ini ya? Baik. Ya gampang lah. Ustadz ini kan harus disetarakan. Ya belum setara lah. Gitu. Iya, bener juga. Ya wes. Gini. Kita tentukan jumlah. Kalau cara langsung ini. Coba anak-anak kalian kerjakan. Cara langsung ini. Coba semuanya ya. Nanti yang salah. Kalau yang salah oh enggak wis. Coba dikerjakan aja. Kerjakan kuis ya. Kuis ini coba dikerjakan. Oh enggak wis. Ustaz Tabi gitu sih. Ya. Ya segini aja tak pandu aja. Oke, jumlah CA ini berapa anak-anak? Jumlah CA. Di sebelah kiri ada berapa jumlahnya? 1. 1. Di sebelah kanan? 1. Ada 1. Nah, oke. Ini sudah setara ya C-nya ya. CA-nya setara ya. Sekarang C-nya. C-nya di sini berapa jumlahnya? Direaktan. 1. 1 ya. Oke. Sekarang hanya di sini jumlahnya berapa? Di 1. Di sini 1. 2. Ah, wes fix. Harus disetarakan. Jadi ini mending gini aja ya. Mending ini tak buat contoh soal aja ya. Ini kalian kerjakan aja biar saya tahu. Kuis ya. Jadi CA, wah ini enggak. Kalau warna hitam ini enggak kelihatan. Saya pakai warna kuning. Nah, kuning CaCO3. Ingat ditulis solidnya ya. Kalau enggak ditulis nilai kalian enggak sempurna. HCl. Ustadz, kesempurnaan itu milik Allah. Jadi kita kan cuma makhluk biasa, jadi nggak bisa sempurna. Masya Allah, mantap. Ya kan nilainya biar bagus gitu aja. Nah, terus ditambah dengan CO2, ini gas, ditambah dengan H2O ya, H2O liquid. Gini ya. CA-nya sudah sama nih. Tadi yang nggak sama hanya ya. Nah, maka yang harus ditambahkan yang yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan anak-anak? Yang dikalikan. Apa ya? Yang di sebelah kiri. Ya, paling sedikit sebelah kiri. Ya. Maka dikalikan ini ditambahi koefisien berapa? Koefisiennya harus berapa? 2. 2, Ustaz. 2 ya. Seperti itu. Nah, sekarang O-nya. Oh ya, O-nya ini belum setara ya, sorry. Jadi kita urut dulu dari sebelah kiri yang anak-anak. O-nya di sini berapa? 3. Oh, O-nya setara ya. 2 di sini 1 ya. 2 tambah 1 3. Maka setara ya. Maka setara, jadi nggak usah. Yang nggak setara yang hanya ya. Hanya di sini tambah 2. Seret gini ya. Hanya di sini jumlahnya sudah sama ya. Di sini jumlahnya 2. Di sini juga sudah 2. Sekarang CL-nya. CL-nya di sini jadinya jumlahnya berapa anak-anak? 2. 2. Berapa? Di sini? Enggak? 2. Ya. Jadi sudah setara ya. Ya wes gini tok caranya anak-anak.
secara langsung. Cepet. Gitu. Jadi ini sudah setara. Nah, yang ini tugas kalian ya, tugas kalian seperti itu. Nah, tugas ya, karena ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Ustadz, kalau misalnya kayak CO2 itu beda ya jumlah atomnya? Kenapa kamu berasumsi jumlah atomnya beda? Kenapa? Si. Maksudnya C sama O gitu loh Ustadz. C sama O. Kenapa? Kan kamu lihat di sini jumlah atom C di sebelah kiri ada berapa? 1. Di sini berapa? CO-nya 3. Nah, jangan dilihat semuanya, lihat satu aja. Di sini kan kamu lihat fokus per atomnya, bukan per senyawanya, per atom. Jadi kamu lihatnya gini. Kalau C-nya, kamu lihatnya C saja. Kalau kamu lihat jumlah atom C, maka yang kamu lihat juga C-nya saja. O2-nya nggak usah ikut, gitu. Nah, jumlah atom C-nya kan di sini 1. Terus di sini jumlah atom C-nya di sebelah di produk ada berapa, Dinda? Jumlah atom C 1. Ya udah gitu. Jangan kamu gabungkan sama O2-nya. Karena ini beda lagi. O2 harus sama dengan O juga. Jadi per atom, atom Ca harus sama Ca. Atom C juga harus sama C. Atom O harus sama dengan O. Kalau O-nya terpisah kayak gini, maka kamu harus jumlahkan. Di sini jumlah atomnya 2, di sini jumlah atomnya 1. Maka jumlahnya ada 3. Di produk jumlahnya ada 3. Di reaktan jumlah atomnya juga ada 3. Maka sama seperti itu. Terus kalau H, maka kamu lihat atom H-nya. Jangan sama O-nya, ya. Per atom ya, per atom. Ingat, per atom saja. Hanya di sini berapa? Awalnya kan 1 ya. Awalnya dia 1. Terus di sini 2. Maka yang kamu tambahkan yang kurang. Nah, yang kurang di sini, maka kamu kalikan 2. Seperti itu. CL-nya awalnya 1. Di sini sudah ketambahan 2 ya. Karena sudah ketambahan 2. Jadi CL-nya di sini jumlahnya sudah 2. Di sini juga sudah 2. Maka sudah sama. Jadi kamu cek ulang lagi. CA-nya di sini 1, di sini 1, setara. C-nya di sini 1, di sini juga 1, setara. O-nya di sini 3, di sini ada 2 tambah 1, 3, setara. H-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2, setara. CL-nya di sini ada 2, di sini juga ada 2, setara. Ya udah, jadi ini jawaban akhirnya. Seperti itu. Jadi untuk penyetaran reaksi kimia yang diperlukan kemampuannya, skillnya itu adalah ketelitian. Seperti itu. Jadi kalau kalian suka ngerjakan cepat kayak saya, jadi ya susah. Harus teliti ya, seperti itu. Dan dimulai dari sebelah kiri. Jangan acak. Mungkin dari CL dulu, H dulu, gitu. Jangan. Dari sebelah kiri. Kalau ingin nyoba, nggak apa-apa. Coba aja. Nanti kalian akan bingung. Seperti itu. Ingat, dari sebelah kiri aja ya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi nggak sampai sini? Adel sudah di screenshot, Adel? Sudah, Ustadz. Oke, kalau sudah, maka saya akan lanjutkan. Sekarang cara bertahap. Nah, cara bertahap. Pertama, tuliskan dulu kerangka persamaan reaksi kimianya. Misalkan seperti ini. FeCl3 ditambah H2S, Fe2S3 aki, HCl-nya berubah gas. Ya, seperti itu. Nah, terus membuat pemisahan angka koefisien. Jadi kamu buat pemisahan, ini ada koefisien untuk FeCl3 itu A, terus untuk H2S itu B, terus untuk F2S3 itu C, untuk HCl itu D, ya seperti ini ya. Dibuat pemisahan angka koefisiennya. Terus menentukan angka koefisien. Caranya memisalkan angka koefisien dari salah satu koefisien. Misalkan nih, saya memisalkan untuk yang A, misalkan ya di sini, saya misalkan A ini jumlahnya 1, gitu ya. Misalkan yang A ini jumlahnya 1. Nah,
Oke, bisa di screenshot siapa Adel, saya akan lanjutkan lagi. Ini cara bertahap ya. Kalau cara langsung itu enak. Sudah Ustaz. Ya. Nah, misalkan ini A-nya kita asumsikan A ini jumlahnya 1. Nah, jadi saya ulangi lagi seperti ini. Nah, setelah menentukan, dimisalkan ya, A ini koefisiennya jumlahnya 1. Nah, terus kita menentukan ada berapa jenis atomnya di sini. Nah, di sini ada atom Fe, atom Cl, atom H, sama atom S. Maka di sini juga ada sama juga Fe, S, H, sama Cl. Maka jenisnya itu ada 4. Fe, Cl, H, dan S. Yang kedua, kita tentukan jumlahnya. Nah, kita tentukan jumlahnya. Sekarang, nah, memang ini ya. Jadi nanti kalau kalian ulangan, Ustadz aku pengen cara langsung tok, bisa nggak? Ya nggak bisa. Harus dua-duanya. Seperti itu. Nah, jadi misalkan gini, kita menentukan yang direaktan dulu. Direaktan Fe, A-nya ini kan diibaratkan 1 ya. Nah, diibaratkan A-nya sama dengan 1. Nah, sebentar. Saya membawa buku enggak ya? Saya coba lihat dulu. Kok saya kepanasan ya? Sebentar, saya Oke, baik. Yang kuis tadi, oke, langsung wis dikerjakan rupanya. Mantap. Jadi A di sini kan, A kan tadi dimisalkan 1 ya. Nah, yang A ini kan dimisalkan 1. Maka kamu tinggal cari yang B-nya berapa, C-nya berapa, ini D-nya berapa, seperti itu. Nah, misalkan Fe dulu deh, Fe dulu. Di sini Fe ya, Fe. Ingat, Fe di sini kan, Fe di sini ada yang di C juga ya. Nah, yang ada Fe-nya kan di koefisien C ya. Nah, maka kamu bisa tulis seperti ini. A sama dengan, nah, Fe-nya di sini berapa jumlahnya? Fe jumlahnya di sini ada 2 ya. Maka kamu tulis 2C. Gitu. Nah, ingat, A tadi dimisalkan 1. Sama dengan 2C. Maka C-nya sama dengan setengah. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita sudah dapat nih. C-nya itu setengah. Ya. Tadi A-nya sama dengan 1. Oke, ada yang chat. Kenapa ini? Suaranya putus-putus, Tat. Loh, berarti harus pakai 2 cara. Enggak. Ya, nanti kalau di soal saya harus pakai 2 cara, ya 2 cara gitu ya. Kalau cuma 1 ya 1. Tapi kemungkinan saya akan lebih banyak untuk uraian, itu yang cara bertahap. Kalau pilgan cara langsung boleh, cara bertahap juga boleh. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat C-nya ya. Kita sudah dapat C-nya. Masih putus-putus tak, Makruf? Oke ya, kalau nggak ada, sekarang kita lihat CL-nya ya. Sampingnya Fe sini ada CL ya. Fe sini ada CL ya. CL. Nah, CL juga diibaratkan, nah, A-nya itu dimisalkan 1. Nah, di sini A. Nah, kamu lihat jumlah atomnya CL di sini ada berapa? Ada 3 ya. Maka di sini 3A. Gitu. Jadinya 3A. Kalau ini kenapa kok A saja, Ustadz? Karena di sini Fe-nya cuma 1 jumlahnya, gitu. Nah, kamu lihat Cl ini kan yang di reaktan, yang di produk yang di mana? Oh, yang di sini, yang di D. Nah, maka kamu tulis Cl-nya karena di sini Cl-nya jumlahnya cuma 1, maka di sini kamu tulis D saja, gitu. Nah, ingat tadi A itu jumlahnya 1. Nah, di sini D, maka 3 sama dengan D, gitu ya. Kita udah dapat C-nya itu setengah, D-nya juga kita sudah dapat sebanyak 3. Yang belum B-nya. Nah, yang belum B-nya seperti itu. Nah, kamu lihat di B. Di B ini ada atom apa aja?
ada atom H sama atom S seperti itu. Nah, jadi kita bisa cari nih. Untuk mencari B-nya saya pakai yang D deh gitu ya. Yang D gitu. Yang C boleh nggak Ustadz? Boleh saja seperti itu. Cuma kamu lihat kalau yang di B, yang D di sini yang sama apa? Sama yang B. Oh, yang sama H-nya. Nah, jadi kamu tulis H ya. H sama dengan D. Terus karena di sini jumlah D-nya ada jumlah H-nya itu cuma 1, maka kamu tulisnya cuma D saja. Nah, di sini B-nya ada H-nya ada 2 hanya. Maka kamu tulis 2B. Ingat, D-nya tadi jumlahnya berapa? 3. Maka di sini 2B. Maka B-nya sama dengan 3/2. Seperti itu. Oke, sudah dapat seperti itu ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, ya kamu tinggal masukkan saja. Seperti ini. Fe, tadi kan A ini jumlahnya 1 ya, maka FeCl3 Aki ditambah sama H2S. H2S ini B ya, B-nya jumlahnya 3/2. 3/2 H2S menjadi Fe2S3. Fe2S3 tadi C. Oh, C-nya setengah. Setengah Fe2S3. Oh, sorry anak-anak, ini saya belum beri fasanya ya. Fasanya di sini gas, di sini juga Aki, terus ditambah dengan HCl-nya berapa? HCl-nya 3. Nah, jadinya gini. Terus sini Aki. Nah, seperti ini ya. Gini saja sudah benar anak-anak. Tapi, Ustadz, ini ada pecahannya. Tidak sedap dipandang. Boleh kalian kali atau menghilangkan penyebutnya. Karena penyebutnya ini sama-sama 2, maka kamu kalikan 2 seperti itu. Jadi menjadi 2FeCl3 Aki ditambah 3H2S gas menjadi Fe2S3 Aki ditambah HCl. Sorry, ini sebenarnya gas ya, bukan Aki, sorry. Tapi gas di sini menjadi 6 ya. 3 kali 2 6. Nah, gitu. Loh. Nah, gini caranya anak-anak. Sudah selesai. Gitu. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, jadi gitu anak-anak caranya. Misalkan nih, cara langsung kok ribet ya, gitu ya. Cara langsung kok ribet, aku pengen cara bertahap yang matematis gitu ya, biar pas, boleh pakai cara ini. Dimisalkan gitu ya. Nah, jadi misal Ustadz, misalnya ini harus 1 tahu Ustadz. Ya boleh kamu tulis 10, 100, 200 atau 2, 3, boleh. Cuma gini anak-anak. Kalau misalnya permisalannya kamu itu lebih dari 1, nanti kesusahan. Banyak perkalian yang harus kamu kalikan. Makanya permisalannya ini saya buat 1. Ustadz, misalnya itu harus yang awal dulu dah. Kalau misalkan saya pengen yang D gimana? Boleh. Boleh. Kalau kamu pengen yang D juga boleh, anak-anak. Gitu. Cuma kan saya kan terbiasa membaca itu dari sebelah kiri. Maka saya permisalannya juga dari sebelah kiri. Nah, gitu. Jadi kalau amannya, dimisalkannya itu 1 saja, anak-anak ya. 1 saja. Ustadz, saya pengen yang mainstream, 1000 gitu. Ya boleh 1000. Kalau enggak, kalian punya banyak waktu gitu ya. Nah, jadi kalau pilihan ganda, terserah kalian mau pakai cara langsung atau cara bertahap, saya persilahkan. Tapi kalau di uraian, pastinya saya akan menyuruh kalian pakai cara bertahap seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Saya aktif kok. Oh, ini yang dulu. Nah, oke ya. Sudah ya? Clear ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan. Jadi caranya boleh pakai salah satu, nggak mungkin dua-duanya. Nanti kalian habis di waktu, seperti itu. Yang paling cepat cara langsung, anak-anak.
cara bertahap yang lebih membingungkan. Ya, memang cara bertahap ini memang kita pakai permisalan ya, pakai misal. Jadi sangat banyak ya, effortnya itu banyak. Kalau cara langsung itu mudah. Cuma karena kalian ini nanti kalau sudah di kelas 11 ataupun kelas 12 cara langsung enak. Tapi karena kalian ini masih di kelas 10, jadi ya baik di uraian harus pakai cara bertahap ya, seperti itu. Pasti saya suruh tentukan penyetaraan reaksi menggunakan cara bertahap. Oke ya, jadi itu. Oke, itu caranya anak-anak. Di screenshot Adel sudah? Sudah, Ustadz. Oke, sudah. Maka kita lanjut. Sekarang kita kuis ya, kuis lagi. Nanti yang soal ini kalian kerjakan pakai cara yang bertahap. Kok cara langsung? Cara bertahap ya, cara bertahap. Nah, ini saya salah nulis ini. Nah, jadi dimisalkan aja, saya langsung aja nulis ya. Di sini A, di sini B, sini C, sini D, sini E, ya. Nah, ini ada 5 ini. Dimisalkan A itu sama dengan 1. Nah, wah, ini nanti banyak ini. Saya coba yang mana aja ya. Ya, nggak apa-apa, guys. Ini waktunya nonton gak ya? 9:23, nggak apa-apa, guys. Dimisalkan A-nya 1 ya. Kamu lihat AL ini yang sama di sini ya. Nah, di sini ya, di sini ya. Jumlah AL-nya di sini berapa, anak-anak? 1 juga kan? Nah, Ya. jadi kamu tulis AL itu sama dengan A-nya di sini AL kan jumlahnya 1. Jadi sama dengan di sini juga C-nya juga 1. Karena A tadi dimisalkan 1, maka C-nya juga berjumlah 1. Nah, seperti ini. Jadi pemilihan permisalan itu juga penting anak-anak. Misalkan kalau AL-nya ini kan cuma AL aja ya. Jadi yang lainnya ini dikalikan semua seperti itu. Misalkan sekarang sampingnya AL ada N sama O ya. Nah, kita cari yang N dulu. Nah, Ustadz kalau ada kurung gini gimana? Nah, kalau ada kurung kayak gini, itu artinya kamu kalikan. Jadi N-nya di sini jumlahnya ada 3 gitu. Jadi di sini 3C. Nah, ini N ya, di sini N ya. Nah, terus kamu lihat di sini. Kita cari yang B dulu ya, kita cari yang B dulu. Oh, di sini B-nya N-nya 1, maka kita tulis B di sini 1 gitu. Maka kamu tulis C-nya tadi jumlahnya berapa? 1 ya. Maka 3 kali 1. Di sini B. Nah, B. Maka B-nya sama dengan 3. Seperti itu. Sekarang kita cari yang E-nya. Kita bisa pakai yang N juga ya. N. Nah, N sama dengan di sini jumlahnya 3C ya. Terus di sini E-nya jumlahnya berapa? N-nya di sini jumlahnya berapa? 1 ya. Maka di sini tulis E doang. Nah, tadi C itu jumlahnya berapa? Jumlahnya sama dengan 1. Maka 3 kali 1 sama dengan E. Gitu. Maka E-nya sama dengan 3. Selesai ya. Yang A sudah dapat, yang C sudah dapat, yang B sudah dapat, yang E sudah dapat, yang belum D-nya. Nah, yang belum D-nya. Nah, maka kita pakai cara yang sampingnya N ini ada U. Nah, ada O ya, Maka O di sini berapa jumlahnya? Di sini ada 3, di sini ada 3. 3 kali 3, 9. Maka 9C. Seperti itu. Terus yang kita cari D-nya. Kamu lihat di sini. Oh, di sini jumlahnya berapa? Oh, di sini jumlahnya ada 1. Maka di kamu tulis D-nya D doang gini aja. Tadi C jumlahnya berapa? 1 ya. Maka 9 kali 1. Di sini D. Maka D-nya sama dengan 9. Seperti itu. Nah, sudah. Maka kamu tulis di sini. AL-nya jumlahnya 1 nih. Terus B-nya berapa? B-nya itu 3. 3 HNO3. Terus, oh ya, saya tulis ya. Solid, Aki, terus menjadi C-nya berapa tadi? C-nya ini juga 1. AL, NO3,
NO3 3 kali. Sudah ya. Terus lanjut AlNO3 3 kali terus ditambah dengan Al ya, ya C ya, C-nya 1. Terus di sini N-nya B, H2O itu D ya, D-nya 9. Jadi 9 H2O. Nah, seperti ini. 9 H2O. Terus habis itu ini liquid ditambah sama NO2. NO2 ya, E-nya itu berapa? 3 ya, seperti itu. Jadi gini jawabannya. Gitu. Gitu anak-anak. Sudah, caranya gini. Oke, gitu aja. Bertahap. Kenapa? Jadi caranya gini, dimisalkan saja. Dimisalkan. Si. Hanya di sini 6, ini pas ya. Jadi kalian tadi ya, kalian juga harus cek lagi anak-anak. Walaupun pakai cara bertahap, kalian harus cek. Kelihatannya saya tadi salah deh. Jadi di sini FE-nya di sini 2. Oh, nggak kelihatan. Di sini FE-nya di sini 2 ya. Di sini FE-nya di sini 2, di sini juga 2 sama. CL-nya di sini 6, di sini 6 ya, sama. Terus H-nya di sini 6, di sini juga 6 sama. S-nya di sini 3, di sini 3 sama. Ini setara, sudah setara. Yang ini yang belum setara kelihatannya. AL-nya di sini 1, di sini 1. N-nya di sini 3, di sini 3 tambah 3, 6 ya. Jadi ini kebanyakan ini. Saya ada yang salah jadi ini. Salahnya di mana ini? H2O. Oh, shot. Salahnya di mana? Jadi dimisalkannya pakai 1 aja ya biar mudah. Jadi A-nya di sini C ya, karena C di sini jadi 1 betul. Terus N-nya N-nya di sini kita bisa pakai yang C sama yang IC. Kenapa saya salah? Jadi gini, saya baru teringat. Sip, mantap kali. Ini memang sip. Cara bertahap. Oke, jadi N-nya kamu lihat anak-anak di sini N-nya. Nah, ini salahnya di N, sorry, salahnya ada di N. Di N. Sret. Nah, di sini kan yang bisa kita pakai kan nilai yang C ya, N-nya ya. Maka kita tulis C doang di sini. C. Nah, terus di sini yang ada N-nya itu yang B ya, yang B. Maka kita tulis yang B di sini. Karena B N-nya di sini jumlahnya cuma 1, maka kita tulis seperti ini ya. Terus kamu lihat N ini kan letaknya di produk ya, di produk. Nah, di produk. Nah, di sini juga ada N juga di sini. Nah, kamu tambahin lagi C plus E. Gitu. C plus E. Maka B-nya sama dengan C-nya ini 1. Nah, ini 1, ini E. Nah, gini ya. Maka jadi di sini 1B dikurangi dengan E ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, ini memang jadi atau enggak kita pakai permisalan yang lain aja deh. Ini karena AL ya. AL bukan poros. Saya coba pakai yang lain. Ya memang cara bertahap ini kita harus pinter-pinter milih ya. Pinter-pinter milih permisalannya ya. Nah, permisalan. Karena di sini cuma 1 saja, saya coba pakai yang C saja. Karena kalau pakai yang C semua ada. Nah, jadi C. C ini tidak misalkan 1. Misalkan 1, maka saya coba pakai yang AL dulu. Yang AL di sini ada A ya. Nah, maka saya tulis
C, terus di sini A. Nah, C-nya kan jumlahnya 1, maka A-nya juga 1. Sama ya, A-nya juga jumlahnya 1. Nah, seperti ini. Sekarang yang N. Yang N. Yang N. Yang N. Yang N ini 3C. Nah, 3C. 3C ya, karena jumlahnya ada 3. 3C ditambah sama O. Sama N. N-nya di sini jumlahnya 1. Terus saya kok lupa ya. Coba nanti saya akan nyusul aja ya, seperti itu. Dan nanti mungkin soalnya ini saya lihat mudah nggak ya? Ini ada 3. Oh, ini O-nya di sini 1, di sini 1. Kalau yang di sini berapa? Nah, ya wes, nanti saya rubah aja soalnya yang di kuis ini. Nggak pakai ini dulu. Seperti itu ya. Saya kok lupa ya, lupa. Nah, saya lupa ini. Ya nanti saya coba cari ya. Ini karena ada 2, N-nya ada 2 nih. N-nya ada 2. Saya agak lupa. Cukup tulis C saja atau N-nya ya. Nanti soal yang cara langsung, astagfirullah. Ustadz bingung, saya yang cara bertahap. Ya. Yang penting cara bertahap itu pakai permisalan aja, dimisalkan. Nah, jadi ini memang agak panjang ya. Kuisnya coba nanti saya lihat dulu. Jadi pokoknya dimisalkan aja, dipermisalkan aja. Nah, contohnya misalkan ini dimisalkan A-nya ini 1 ya. Ini kan karena nggak ada yang ya memang cara bertahap ini harus jeli juga ya, harus jeli memang, harus jeli. Jadi dimisalkan A-nya, jadi pakai permisalan A-nya ini 1 atau B-nya ini 1, C-nya ini 1 gitu. Nah, misal tak biar paham ya, biar paham. Karena cara bertahap ini memang saya paling nggak suka sebenarnya. Mulai dari ini dulu. Tapi karena saya guru, jadi saya harus memberikan semuanya. Nah, sekarang misalkan A-nya tadi itu kan tadi sudah di screenshot ya, yang misalkannya A-nya itu yang permisalannya pakai koefisien A. Sekarang kalau pakai yang B gimana, Ustaz? Nah, biar kalian paham ya, biar kalian paham ya. mohon maaf ya, kalau saya kurang ya. Karena kemarin itu saya sakit, jadi nggak sempat belajar. Dan sebenarnya hari ini mau izin juga, nggak masuk. Tapi karena nanti ada rapat pesantren, jadi mending saya masuk walaupun dalam keadaan nggak enak badan sebenarnya. Oke ya, dimisalkan sekarang yang B. Yang B. Mana ini kursornya? Nah, misalkan yang kita pakai permisalan yang B sekarang. Yang B. Nah, sekarang kita pakai yang B. Tadi yang A kan sudah ya. Sekarang kita pakai yang B dulu. Nah, nanti yang kuis tadi gimana Ustaz? Menyusul. Saya akan beri ya. Insya Allah saya akan beri. Kita akan bahas di pertemuan depan aja. Nah, jadi yang B, misalkan sekarang dimisalkan yang B sekarang ya. Oke, ingat yang di B itu ada atom apa aja? Ada atom H sama atom S ya. Ada atom H sama atom S. Maka kita bisa cari ya. Kita cari jumlah atom H-nya. Jumlah atom H-nya. Seperti itu. Nah, jumlah atom H di sini yang ada H-nya di reaktan itu yang ini ya. Kalau yang di produk itu di D ya, di D. Maka kamu tulisnya 2B sama dengan D. Kok bisa 2? Karena di B jumlah H-nya sama dengan 2. Sedangkan jumlah H yang di D itu 1. Maka seperti ini. Tadi dimisalkan, diperhatikan ya anak-anak ya. Yang B ini dimisalkan 1. Maka kamu tulis 2 kali 1 sama dengan D. Ya, sini ya. Maka D-nya sama dengan 2. Oke, dapat. Dapat ya. Dapat hanya itu sampai D-nya kita dapat 2. Nah,
seperti itu. Jadi kalau permisalannya pakai A sama B, maka nanti koefisiennya juga berubah seperti itu. Nah, terus kamu lihat di H ini ada S ya, ada S. Maka kita cari jumlah atom S-nya. Jumlah atom S. Nah, di sini jumlah atom S-nya berapa? 1 ya, maka di sini B. Di sini yang ada S-nya di C atau yang D? Anak-anak. C. C. Di sini jumlah S-nya berapa? 3. Nah, maka 3C. Gitu, 3C. Gini ya. Wes ya. Habis itu kamu turunkan. Kamu turunkan B-nya tadi dimisalkan 1. Terus ini 3C. Maka C-nya berapa? C-nya menjadi 1/3. Gitu. Sudah ya. Nah, terus yang belum dapat yang apa? Yang D sudah dapat, yang C sudah dapat, yang B sudah. Maka yang A ya yang belum ya. Nah, maka yang A yang belum. Kamu lihat di sini. Yang A ini ada atom apa? Jenis ada atom Fe sama CL. Nah, kamu bisa pakai yang C, ya. Kamu bisa pakai yang C ataupun pakai yang D. Karena kalau yang di C ada Fe, kalau yang D ada Cl, seperti itu. Nah, pilih yang mana Ustadz? Nah, alangkah baiknya pilih yang bukan pecahan. Yang C ini kan pecahan ya, yang D ini nggak pecahan. Maka kamu pilih yang D aja, seperti itu. Nah, maka kamu pakai jumlah atom Cl-nya. Nah, gitu. Di sini jumlah atom Cl yang di D berapa? 3. Jumlah atom Cl yang di sini, yang di D, bukan yang 1 ya. Maka di sini D. Kalau yang di A berapa? Jumlah atom Cl yang di A? 3. 3A ya. Maka 3A. Maka D-nya sama dengan berapa? Tadi D-nya 2 kan? 2. A-nya, nah A-nya yang kita cari. Maka A-nya sama dengan 3/2. Seperti itu. Sehingga jawabannya seperti ini. Jawabannya nanti anak-anak. Fe-nya berapa? A-nya 3/2. FeCl3 ditambah dengan B. B-nya berapa? 1. B-nya 1, H2S. Ini ya. Terus menghasilkan F2S3-nya berapa? C-nya berapa tadi? 1/3. 1/3. Seperti ini ya. 1/3 Fe2S3 ditambah sama HCl. HCl-nya di sini 3/2. HCl-nya ini D ya, D-nya 2. Nah, seperti ini. Nah, gini saja boleh. Atau ini 2, ini 3. Ini 3 sama 2 ya. Bisa kamu kalikan berapa? Yang 3/2. Nah, salah kan? 3/2. A-nya Salah ya. 2/3 ya. Nah, gini ya. Saya salah. 2/3. Ini efek ini ya. Ini kalikan 3 yang sama. Maka FeCl3 ditambah 3H2S menjadi F2S3 ditambah 6HCl ya. Seperti ini. Terus kamu cek. Fe-nya di sini jumlahnya berapa? 2. Di sini juga 2 ya, sama. Terus Cl-nya di sini jumlahnya berapa? 2 kali 3 6 ya. Jumlahnya di sini 6 Cl-nya. Di sini berapa? 6 kali 1 sama 6 ya, sama. H-nya di sini berapa? 3 kali 2 6. Di sini juga 6 sama. S-nya di sini berapa? 3 kali 1 3. Di sini berapa? 3. Jadi jawabannya sama dengan 3 ya, sama, maka setara. Nah ini ya, saya masih belum bisa menemukan kalau misalkan ini kan Fe-nya 1 ya. Kalau tadi kan kalau di sini kan O-nya ada 2 ya, N-nya di sini ada 2 ya. Nah ini saya lupa seperti itu. Bagaimana caranya? Mohon maaf ya. Nah, kalau ini kan sama ya, cuma 1, Fe-nya di produk cuma 1. S-nya di sini di produk cuma 1.
H-nya di sini juga di produk cuma 1 ya. Cl-nya di sini juga cuma ada 1. Kalau di sini O-nya ada 1, 2 ya. Nah, ada 2. Nah, ini saya ada 3 malah di sini, ada 3 juga ya. Nah, ini yang saya belum belajar ya. Nah, kemarin tuh saya tidur terus dari Isya sampai ketemu subuh seperti itu. Dari jam Isya jam berapa? Jam 7:15 ya. Setengah 8 tuh sudah tidur ya. Makanya fit plus. Nah, jadi gini anak-anak. Nanti soalnya itu ya. Gitu. Sama aja. Nah, oke, gitu. Dari sini ada yang tanyakan nggak? Nah, jadi nanti kalian tuh FeClH2S itu kenapa S-nya juga tidak dihitung, Ustadz? Terus FClH2S itu kenapa S-nya juga tidak dihitung? Yang sebelah mana, Kiki? Yang mana? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Atau sudah terjawab? Hah? Mana Kiki? Nah, ya pokoknya sering-sering latihan aja. Sering latihan, insya Allah bisa cara bertahapnya satu persatu. Kan itu ada atom S, Ustadz. Oke, atom O yang ini dah. Yang ini dah. Yang di C ini ya. Yang di C ini ya. Nah, yang di C ini kenapa kok nggak dicari, Ustadz? Yang mana sih? Saya kok yang ini ada atom H, atom S sama atom Cl. Terus yang sebelah mana? Yang S sebelah mana? Itu kan ada atom S. Iya, ada atom S. Ada atom S ini, ada atom S ini, ada atom S ini juga. Mana yang nggak dicari? Apa yang nggak dicari itu yang B ya? Atau yang mana? Yang mana? Nggak usah dilupakan ya, lupakan aja ya. Yang penting intinya itu kamu cari A sama B-nya ya. Beda kayak cara langsung. Kalau cara langsung itu, Kalau cara langsung itu kan dilihat dari per atomnya ya. Atom Ca berapa, di sini berapa. Atom C di sini jumlahnya 1, di sini berapa. Itu ya. Kalau di sini atom O-nya berapa? Atom O-nya di sini 3, maka di sini berapa jumlahnya per atom. Tapi kalau cara bertahap itu langsung mencari koefisien, angka yang di depan ini. Tidak perlu mencari per atomnya. Gitu ya, seperti itu. Tidak perlu. Nah, ini di screenshot ya, Adel ya. Ini kan tadi pakai permisalan A. Sekarang yang B. Kalau yang C gimana, Ustadz? Coba aja. Sama aja nanti hasilnya. Seperti itu. Nah. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita nanti soal yang cara bertahap menyusul ya. Saya coba cari di internet ataupun yang... Terus yang ini gimana, Ustadz? Yang ini pertemuan depan ya. Setelah UTS. Karena pertemuan depan UTS, pertemuan depannya lagi UH, jadi 2 minggu depan. Nah ini ya. Atau enggak pakai video. Seperti itu. Nah, itu ya. Bisa open kamera. Anak-anak, kita screenshot. Yang penting saya harapkan kalian paham dari saya harap kalian materi ini dari 2 cara itu bisa kalian paham. Salah satunya untuk bisa di kelas 11 sama kelas 12 nanti. Ya nanti kalau misalkan gurunya beda kan mungkin saya
nggak ada di sekolah ini kan mungkin berkelana lagi mungkin untuk membuat virus 1000 ya di sekolah-sekolah lain. Jadi kalian sudah paham biar nggak merepotkan guru seterusnya. Ustadz mau pindah lah? Ya nggak tahu, lihat aja. Baik, gitu ayo di open cam, ayo, open cam. Ya. Kalau belum paham gimana Ustadz? Karena saya baru masuk. Ya nanti tanya ke saya ya, tanya ke saya. Tanya ke saya aja. Tanya ke temanmu boleh. Tapi kalau tanya ke temanmu itu biasanya jadi jawaban. Karena kalau cara ini biasanya langsung dapat jawabannya. Apalagi yang cara langsung ya. Cara langsung itu langsung dapat jawabannya. Gitu.